wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidu al-insi wal jin wa ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada siang hari yang berbahagia ini saya akan membicarakan secara singkat tentang adabul masyi, yaitu adab-adab berjalan. Yang saya ambil dari kitab Mawsu'atul Adabil Islamiyah karya Syekh Abdul Aziz bin Fathi As-Said Nada Hafizahullah Ta'ala. Adabul masyi, adab-adab berjalan. Qala Syekh Hafizahullah, inna ahwalal insani mutanawwi'atun. Sesungguhnya keadaan manusia itu mutanawwi'ah, bermacam-macam. Wa zalika bitanawwu'i hajatihi. Yang demikian itu karena bermacam-macamnya kebutuhan manusia. Keadaan manusia bermacam-macam karena kebutuhannya bermacam-macam. Fataratan huwa na'imun, wa taratan qa'idun, wa taratan mashin, wa taratan fi ibadah, wa taratan fi amalin wa kasbin. Terkadang seorang manusia itu tidur, dan terkadang ia duduk, dan terkadang berjalan, terkadang beribadah, terkadang dalam bekerja dan berusaha. Jadi keadaan manusia itu bermacam-macam, tidak dalam satu keadaan. Terkadang seseorang tidur atau duduk atau berjalan atau beribadah atau bekerja, berusaha dan begitu seterusnya. Wa iza masyal insanu fit tariq li ayyi amrin, jika seseorang manusia berjalan di jalan li ayyi amrin karena urusan apapun, fayam bagilahu idafatan ila mura'ati adabit tariq an yura'iya jumlata adabin tata'allaqu bil masyi khususan. Jika seorang manusia berjalan ya di sebuah jalan untuk satu urusan apapun, maka di samping dia memperhatikan adab-adab jalan, maka sebagai tambahan dia juga harus memperhatikan adab-adab yang berkaitan dengan berjalan. Terlebih lagi ya pada zaman sekarang ini. Famin hazil adab, di antara adab-adab berjalan, al-adabul awwal, adab yang pertama an-niyatus salihah, niat yang baik. Bima'na an yastahdiral insanu niyatan salihatan fi masyihi, dengan makna bahwa seseorang menghadirkan niat yang baik ya dalam jalannya. Jadi adab yang pertama di antara adab-adab berjalan adalah seseorang menghadirkan niat yang baik ya dalam berjalan. Fa iza zahaba li ziyarati akhin fillahi istahdara niyata istirda'illahi ta'ala bitazawwuri fihi. Misalnya jika seseorang ya pergi berjalan untuk menziarahi ya saudaranya dalam agama, dia menghadirkan niat ya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan saling menziarahi. Ya, jika seseorang ya pergi menziarahi temannya, maka dia berjalan adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa iza masya ilal masjidi istahdara niyatal masyi li ibadatillah taala. Kalau dia berjalan menuju masjid, maka dia hadirkan niat berjalan untuk mengerjakan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Jika dia berjalan menuju masjid, maka dalam hatinya dia hadirkan niat berjalan untuk mengerjakan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Wa iza kharaja li amalin istahdara niyata sa'i ala rizqi. Jika dia keluar untuk bekerja, dia hadirkan dalam hatinya niat berusaha untuk memperoleh rezeki. Wa alal iyal, dan juga berusaha ya memperoleh makanan untuk anak-anak yang menjadi tanggung jawabnya. Wa iza kharaja masyan lillahwin mubahin, jika dia keluar berjalan untuk melakukan permainan yang boleh, istahdara niyatal masyi litarfihil mubahi, maka dia hadirkan dalam hatinya niat berjalan untuk hiburan yang boleh, wa tarwihi anil qalbi, dan juga untuk menyegarkan hati, di ajli tansyitihi lil ibadah, supaya hatinya lebih bersemangat untuk beribadah, wa hakaza, dan begitu seterusnya. Jadi adab pertama dari adab-adab berjalan adalah ketika seseorang berjalan, maka dia hadirkan niat yang baik di dalam hatinya. Misalnya ketika dia berjalan keluar dari rumahnya untuk menziarahi ya saudaranya dalam agama, maka dia dalam hatinya dia hadirkan niat ya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan ziarah tersebut. Jika dia berjalan dari rumahnya menuju masjid, maka dalam hatinya dia niatkan bahwa dia berjalan mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, ridha Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah di masjid. Jika seseorang keluar dari rumahnya untuk bekerja, ya dia berjalan keluar dari rumahnya untuk bekerja, maka dia hadirkan dalam hatinya niat untuk mencari rezeki yang halal, untuk ya menanggung biaya anak-anaknya, dan begitu seterusnya. Wastihdarul muslimi lin niyati salihati fi masyihi yufidul muslima
bi alla yaj'alahu yamshi fi haram. Dan upaya seorang muslim menghadirkan niat yang baik ketika berjalan itu memberikan manfaat bagi seorang muslim dalam hal dia tidak dijadikan berjalan menuju yang haram. Aw yas'a li fi'lin aw hudud li fi'li aw huduri aw musyahadati syai'in yughdibullah. Atau dia berjalan untuk melakukan atau menghadiri atau menyaksikan sesuatu yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Jadi fungsi kita menghadirkan niat yang baik ketika berjalan adalah supaya seseorang tidak berjalan menuju yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya seseorang tidak berjalan menuju sesuatu yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan melakukannya, menghadirinya atau menyaksikannya. Jadi adab berjalan yang pertama adalah menghadirkan niat yang baik ketika akan berjalan. Al-adabu tsani, adab yang kedua, adamul masyi ila haram, yaitu tidak berjalan menuju sesuatu yang diharamkan. Tidak berjalan menuju sesuatu yang diharamkan. Fa inna bi kulli khutwatin yaqtuha ilal harami yazdadu isma. Karena setiap langkah yang dia langkahkan menuju yang diharamkan Allah, dia bertambah dosa. Setiap langkah yang dilangkahkan oleh seseorang menuju hal yang diharamkan Allah, itu artinya dia menambah dosanya. Ya. Wa tantiq rijlahu yaumal qiyamati bima masya ilaihi minal haram. Dan kedua kakinya akan berbicara ya pada hari kiamat karena dia mempergunakan kedua kakinya berjalan menuju yang diharamkan. Kaki kita kalau dilangkahkan menuju perbuatan yang diharamkan, maka kedua kaki ini akan menjadi saksi di hari kiamat bahwa kita mempergunakannya untuk berjalan menuju yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus hati-hati seseorang ketika berjalan, kemana dia pergunakan kakinya untuk berjalan, apakah menuju kebaikan atau menuju dosa. Wa amma imma ila mardatillahi taala. Adapun jika dia berjalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, fa innalahu bi kulli khutwatin hasanatan. Maka orang tersebut mendapatkan pahala dari setiap langkah yang dia langkahkan. Wa yarfa'uhu Allahu taala biha darajatan, dan Allah akan tinggikan dengan satu langkah satu derajat dia. Allah akan tinggikan satu derajatnya dengan satu langkah. Jadi ketika orang melangkah, maka dia harus periksa apakah dia melangkah kepada yang dihalalkan oleh Allah SWT atau yang diharamkan oleh Allah SWT. Jika dia melangkah menuju sesuatu perbuatan ya yang diharamkan oleh Allah SWT, maka setiap langkah itu akan menambah dosa dia. Dan kakinya yang dia pergunakan untuk berjalan akan menjadi saksi yang membungkamnya pada hari kiamat. Adapun jika dia berjalan menuju keridhaan Allah SWT, menuju sesuatu yang baik, ya, maka setiap langkah akan menambah pahalanya. Setiap langkah akan meningkatkan satu derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang harus memperhatikan ya kakinya kemana dia langkahkan. Jangan sampai dia melangkahkan kedua kakinya pada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi adab kedua dari adab-adab berjalan adalah adamul masyi ila haram, tidak berjalan menuju sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-adabu tsalisu, adab yang ketiga, at-tawadhu'u wa tarkut takabburi fil masyi. Adab berjalan yang ketiga adalah tawadhu ketika berjalan dan menjauhi at-takabbur, sombong, fil masyi, dalam berjalan. Ya, ketika seseorang berjalan, hendaklah dia berjalan dengan tawadhu. Dia menghindari sikap sombong, sikap angkuh, sikap congkak dalam berjalan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha auha ilayya an tawadhu." Sesungguhnya kata Rasulullah SAW, Allah telah mewahyukan kepadaku an tawadhu, agar kalian semua saling tawadhu. Hatta la yafkhara ahadun ala ahadin. Hingga tidak ada seorang pun di antara kalian, wahai para sahabatku, kata Nabi, yang membanggakan dirinya terhadap orang lain. Wala yabghiya ahadun ala ahadin. Dan tidak ada seseorang yang berbuat melampaui batas terhadap orang lain. Jadi kata Rasulullah SAW, Allah telah wahyukan kepada beliau agar ya umat Islam ya semuanya berlaku tawadhu, agar mereka tidak ada yang membanggakan dirinya di hadapan orang lain, agar tidak ada yang menzalimi ya di antara umat Islam ini saudaranya sesama Islam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, bainama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu nafsuhu. Ketika ada seseorang laki-laki yang berjalan dengan memakai sebuah pakaian yang indah, tu'jibuhu nafsuhu, di mana dia terlalu kagum dengan dirinya, murajjalun jummatahu, dia uraikan ya jummahnya, yaitu rambutnya,
iz khasafallahu bihil ard. Tiba-tiba Allah benamkan dia ke dalam bumi. Wa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Maka ya dia terbenam ya ke dalam bumi sampai hari kiamat. Ya. Jadi ketika kita berjalan, berjalanlah dengan tawadhu, jangan menyombongkan diri. Ya. Rasulullah SAW ceritakan tentang seseorang yang berjalan dengan kesombongan, dengan keangkuhan, yang memakai pakaian yang bagus, rambutnya ditata serapi mungkin, ya. Kemudian dia berjalan di tengah-tengah manusia dengan penuh kecongkakan, kesombongan. Lalu tiba-tiba Allah benamkan dia ke dalam perut bumi. Dan semakin lama ya dia makin terbenam ke dalam perut bumi. Sampai hari kiamat dia makin terbenam ke dalam perut bumi. Akibat kesombongan orang tersebut. Maka kita mesti menghindari ya sikap sombong, sikap angkuh ketika kita berjalan. Fa inna takabbura fil masyi wal ikhtiyala fihi mimma yubghiduhu Allah taala. Sesungguhnya ya bersikap sombong ketika berjalan, bersikap ya angkuh, ya arogan ketika berjalan mimma yubghiduhu Allah taala, termasuk di antara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang ketika berjalan dia berjalan dengan sombong ya. Mungkin dia menapuk dadanya, membesarkan dadanya ya dan melihat ke atas ya. Tidak mau melihat ke bawah karena kesombongannya. Ya. Waqad qala Allah azza wa jalla, dan sesungguhnya Allah azza wa jalla telah berfirman, wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Janganlah kamu hidup di atas muka bumi ini dengan sombong. Innaka lan takhriqal arda. Sesungguhnya kamu tidak akan bisa menembus bumi. Wala tablughal jibala tula, dan kamu tidak akan bisa menyamai tingginya gunung. Ya. Allah larang kita ya bersikap sombong ketika berjalan. Karena sehebat apapun kita tidak akan bisa menembus bumi dan tidak akan bisa menyaingi tingginya langit. Wa qala aidha, Allah juga berfirman, wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kalian ya berjalan dengan sombong di atas muka bumi. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai semua yang menyombongkan diri dan membanggakan dirinya kepada orang lain. Jadi Allah larang kita untuk berjalan dengan sombong di atas muka bumi ini. Allah tidak suka orang yang mukhtal, yang membanggakan dirinya, ya, yang terlalu takjub dengan dirinya, yang menganggap hebat dirinya dan merendahkan orang lain. Qala Ibnu Katsir rahimahullah taala, Ibnu Katsir rahimahullah taala berkata menjelaskan ayat ini, ay khuyalaan mutakabbiran jabbaran anida. Wala tamshi fil ardi maraha, janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong. Maksud sombong apa? Khuyalaan, yaitu angkuh, ya, mutakabbiran, takabur, jabbaran, kasar, anidan, dan keras kepala, ya. Angkuh, sombong, arogan, congkak, ya. La taf'al zalika yubghidukallahu. Jangan kamu lakukan semua itu, yakni jangan sombong, ya. Jangan angkuh ketika berjalan di muka bumi ini sehingga Allah membencimu. Walihaza qala, oleh sebab itu Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada semua orang yang menyombongkan diri lagi membanggakan dirinya. Ay mukhtalun mu'jibun fi nafsihi. Ya, mukhtal yaitu orang yang menyombongkan diri, mu'jibun fi nafsihi, ya, terlalu takjub kepada dirinya sendiri. Fakhur yaitu membanggakan diri, ay ala ghairihi. Maksudnya fakhur yaitu membanggakan diri terhadap orang lain. Jadi Allah tidak suka kepada orang yang terlalu ya takjub kepada dirinya, menganggap dirinya paling hebat, paling pintar, paling ganteng, paling cakap, ya paling kaya, ya. Orang lain enggak ada apa-apanya, orang lain ya enggak ada yang bisa sejajar dengan dia. Nah, itu namanya takabur, sombong, ya. Kemudian fakhur, membanggakan dirinya. Sayalah yang paling hebat, sayalah yang paling ahli, sayalah yang paling pakar, ya. Orang lain enggak ada yang seperti dengan saya, ya. Orang lain nggak ada apa-apanya. Nah, itu disebut dengan fakhur, ya. Bisa juga dia membanggakan harta bendanya. Sayalah, ya, saya yang paling kaya. Sayalah yang paling banyak perusahaannya. Sayalah yang paling banyak harta bendanya. Ya. Sayalah yang berasal dari keluarga terpandang, keluarga ningrat. Nah, itu disebut dengan fakhur, ya. Padahal kita diperintahkan berjalan di muka bumi ini dengan tawadhu, tidak menyombongkan diri. Wa kadzalika faqad qala sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Nabi SAW telah bersabda, ma min rajulin yata'azamu fi nafsihi. Tidak ada seorang pun laki-laki yang menyombongkan dirinya, kata Rasulullah. Wa yakhtalu fi misyatihi, dan menyombongkan dirinya ketika berjalan.
illa laqiyallaha ta'ala wa huwa alaihi ghadban, kecuali ketika ia bertemu dengan Allah, Allah murka kepadanya. Tidak ada seorang pun yang menyombongkan dirinya. Ya, angkuh ketika berjalan, congkak ketika dia berjalan, maka ketika dia bertemu dengan Allah, maka Allah akan murka kepada orang tersebut. Wa hadza tawadhu'u matlubun minal muslimi 'ala dawam fi kulli waqtin. Tawadhu ini ya, itu dituntut dari setiap muslim 'ala dawam, secara terus-menerus, fi kulli waqtin, pada setiap waktu. Wa fi kulli makan, pada setiap tempat, wa fi kulli ahwalihi, dan dalam semua keadaannya. Jadi seorang muslim dituntut untuk terus tawadhu, itu bukan pada sementara waktu, tidak, ya, tapi sepanjang waktu, ya. Bukan kepada orang tertentu, tapi kepada semua orang. Bukan di tempat tertentu. Ada orang tawadhu kepada bapak ibunya, tapi kepada orang lain sombong, ya. Ada orang tawadhu kepada gurunya, tapi kepada anak buahnya dia angkuh. Ini tidak, ya. Orang muslim dituntut untuk selalu tawadhu, kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Jadi adab berjalan yang ketiga adalah tawadhu, menjauhi ya sikap sombong dalam berjalan. Al-adabur rabi', adab yang keempat, al-qasdu fil masyi, yaitu sederhana dalam berjalan, berlaku pertengahan dalam berjalan. Bima'na at-tawassutu bainal but'i wal isra', yaitu berlaku pertengahan antara sangat lambat dan sangat cepat. Yang kalau berjalan sangat lambat, pelan banget, dan juga jangan sangat cepat, ya. Jadi ketika kita berjalan dengan ya sikap pertengahan, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Qala Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah ya tidak suka kepada semua orang yang menyombongkan diri lagi membanggakan dirinya. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, ay imshi muqtasidan. Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini, ayat innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai semua yang menyombongkan diri, semua yang membanggakan diri. Apa penafsiran Ibnu Katsir terhadap ayat ini? Ai imshi muqtasidan. Kata beliau, berjalanlah kamu secara sederhana, secara pertengahan, yaitu tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Masyan laisa bil but'i al mutasabbiti, bukan jalan yang lambat dan mutasabbit, menghalangi orang lain untuk berjalan, wala bisari il mufrid, dan juga tidak merupakan jalan yang sangat cepat dan berlebihan. Bal adlan wasatan baina, tapi pertengahan, ya, antara ini dan itu. Ya, ini tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Ada orang berjalan, ya, padahal nggak ada apa-apa, bukan sakit, ya, bukan kakinya cedera, tidak, tapi jalannya sengaja dilambat banget, sehingga orang di belakangnya susah untuk ya berjalan juga, ya. Ada orang keadaannya macam-macam, ada orang yang terburu-buru, ada orang yang tergesa-gesa, yang harus berjalan cepat, ya, tapi dia berjalannya pelan banget sehingga tidak bisa orang melewatinya. Ini tidak dibolehkan seperti itu, ya. Ada juga orang yang tidak ada apa-apa tapi dia seolah-olah berlari, nah, seolah-olah sedang berlari. Ini juga tidak dianjurkan seperti itu. Yang dianjurkan ketika kita berjalan adalah al-qasdu fil masyi, yaitu sederhana, tidak terlalu cepat juga tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat juga tidak terlalu lambat. Itu jalan yang dianjurkan, ya. Nah, ini adab yang keempat, ya. Berjalan dengan sederhana, tidak terlalu cepat juga tidak terlalu lambat. Al-adabul khamisu, adab yang kelima, adamut talaffuti wara'ahu idza masya. Tidak menoleh ke belakang kalau berjalan. Adab yang kelima adalah ya tidak menoleh ke belakang, dikit-dikit menoleh ke belakang, ya, jika dia berjalan. Ya. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yaltafitu wara'ahu idza masya. Sesungguhnya Nabi SAW tidak menoleh ke belakang kalau beliau berjalan. Nabi SAW kalau berjalan menghadap ke depan, tidak sedikit-sedikit noleh ke belakang, ya. Wal wajibu 'alal mar'il iqtida'u bin Nabi SAW. Wal wajibu 'alal mar'il iqtida'u bin Nabi SAW. Yang wajib atas seseorang muslim adalah meneladani Nabi SAW. Yakni kalau kita berjalan dengan ya menuju ke depan, jangan sering-sering menoleh ke belakangnya. Wa qad yahdusu lil insani makruhun idza zalla yatalaffatu khalfahu. Ya, dan seseorang bisa mengalami hal yang tidak disenangi kalau dia terus-menerus menoleh ke belakang. Seseorang bisa mengalami hal yang tidak disukai kalau dia terus menoleh ke belakang, ya. Dia ngadap ke belakang terus, ternyata nabrak tiang listrik,
ya, atau nabrak orang lain, atau nabrak mobil, motor misalnya, atau tembok, ya. Waqad yastadimu bi syai'in, mungkin dia berbentur dengan sesuatu, mungkin dia membentur sesuatu karena ya sering menoleh ke belakang. Aw yata'assaru fi syai'in, atau tergelincir karena sesuatu. Aw yuzannu bihi zannasaw, ataupun dia disangka dengan sangkaan yang buruk. Orang kalau berjalan, ya dia sering menghadap ke belakang, mungkin dia membentur sesuatu, tembok, motor, atau berbenturan dengan orang lain, atau dia tergelincir, jatuh, ya, melihat ke belakang, matanya nggak ke depan, dia menghadap ke belakang, tergelincir, jatuh di jalan atau di tangga misalnya, ataupun orang mengira dia sebagai pencuri misalnya, ya, kalau ada orang berjalan sebentar-sebentar dia menghadap ke belakang, dia sebentar menghadap ke belakang, noleh ke belakang, orang akan menyangka ini jangan-jangan pencuri, ya, jangan-jangan nih penjahat dan seterusnya, ya. Maka ketika kita berjalan, fokuskan pandangan kita ke depan, ya, fokuskan pandangan kita ke depan, karena itulah yang diajarkan oleh agama kita, sebagaimana Rasulullah SAW mencontohkan ketika beliau berjalan, kana la yaltafitu wara'ahu idza masya, beliau tidak menoleh ke belakang kalau berjalannya. Begitu pula ketika kita berjalan di gang-gang yang sempit seperti di kebanyakan tempat di Jakarta ini, ya kan, terkadang rumah orang terbuka pintunya, ya, di situ ada istrinya, ada anaknya yang terbuka auratnya. Jangan menoleh ke rumah orang, fokus ke depan, ya, ketika berjalan, sehingga mata kita tidak melihat aurat orang lain, ya. Fokus ke depan, ya, ke arah tujuan kita, jangan menoleh, ya, ke kanan ke kiri, apalagi menoleh ke belakangnya. Al-adabu sadisu ada mustina'il khusyu'i fil masyi. Adab yang keenam dari adab-adab berjalan adalah tidak membuat-buat, ya, khusyuk ketika berjalan. Ini tidak berpura-pura sebagai seorang yang soleh, yang alim, yang zuhud, ya, ketika berjalannya. Raghbatan fi mura'atin nas, ya, supaya apa? Supaya dipuji oleh orang lain. Jadi kalau orang berpura-pura jalannya, ya, seperti seorang syekh besar, tujuannya adalah, ya, supaya dipuji oleh orang lain. Ini tidak sepatutnya dilakukannya. Wa kadzalika adamut tamarat, demikian pula tidak boleh pura-pura sakit, padahal nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa, kakinya sehat, ya kan, lututnya sehat, ya, nggak ada apa-apa, tapi dia tamarat, pura-pura sakit, ya kan, mungkin pakai tongkat, jalannya pelan banget, padahal nggak ada apa-apa, ini nggak boleh, ya. Demikian pula kita nggak boleh berpura-pura, ya, istina'il khusyuk, ya, berpura-pura sebagai seorang yang alim besar, ya, padahal tidak seperti itu kenyataannya. Nah, ini tidak boleh. Demikian pula tidak boleh pura-pura sakit ketika berjalan, ya. Istina'il tamarat atau maknanya istina' al-marad, yaitu pura-pura sakit, ya. Wa kullu zalika mimma yubghiduhu Allah taala. Semuanya itu termasuk yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bal bagi an yamshiya bi quwwatin ila hajatihi. Tapi sepatutnya seseorang berjalan dengan penuh kekuatan yang menuju keperluannya. Wa qad ra'a Umar bin Al-Khattab syabban yamshi mutamaridan. Sesungguhnya Umar bin Al-Khattab pernah melihat seorang anak muda yang berjalan dengan pura-pura mutamarid, pura-pura sakit, ya, jalannya pelan banget, ya, seperti orang yang sedang sakit, ya, padahal ini syab, ya, anak muda yang gagah gitu. Fasa'alahu, maka Umar bertanya kepada anak muda tersebut, amaridun anta, apakah kamu sedang sakit? Qala la, dia jawab tidak, saya tidak sedang sakit. Farafa'a Umaru ad-darrata fadarabahu biha, maka Umar angkat tongkatnya lalu dia pukul anak muda tersebut. Wa amarahu an yamshiya biquwwah, dan Umar perintahkan dia untuk berjalan dengan penuh kekuatan. Jadi kalau kita berjalan, ya kan, maka berjalan dengan penuh kekuatan, dengan gagah, ya, berjalannya, bukan tamarat, bukan pura-pura sakit, bukan juga berjalan dengan wibawa yang dibuat-buat, ya, seolah-olah dia seorang alim besar, ya. Nah, jadi adab yang keenam ini, ya kan, berjalan dengan, ya, apa namanya, gagah, tidak berjalan dengan seperti orang yang sedang sakit, juga tidak berjalan dengan membuat-buat, ya, wibawa, ya, supaya dipuji oleh orang, ya. Al-adabu sabi' al-masyu biquwwah. Adab yang ketujuh, berjalan dengan penuh kekuatan, ya, berjalan dengan gagah. Yakni kama kana yamshi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi SAW ketika berjalan. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam kana idza masya takaffa'a. Sesungguhnya Nabi SAW kalau berjalan, beliau berjalan dengan gagah.
Wal muradu annahu sallallahu kana yarfa'u rijlaihi minal ardi. Maksud takaffa'a yaitu bahwa beliau mengangkat kedua kakinya dari tanah. Ya, jangan terseok-seok langkahnya, diangkat ya dengan mantap dari tanah tempat dia berjalan. Wa zalika liquwwati masyihi, karena kuatnya jalan beliau. Jadi kalau Rasulullah berjalan itu benar-benar diangkat kedua kakinya, ya, kanan kaki kiri diangkat. Jangan enggak diangkat kakinya, ya. Karena jangan seperti diseret kakinya. Rasulullah kalau berjalan benar-benar diangkat kaki beliau, ya. Karena yamshi ala sadri qadamai, seolah-olah beliau berjalan dengan punggung kakinya, dengan ya seolah beliau berjalan dengan sadri qadamaihi, yaitu telapak kedua kakinya, ya. Wa yamshi mashyan qawiyan, beliau berjalan dengan jalan yang kuat, ya. Jadi benar-benar diangkat kedua kakinya, ya. La misyatan nisa, ya. Bukan berjalannya perempuan allati fi ikhtiyalun wa tana'um, yang dalam jalannya perempuan itu terdapat apa? Ikhtial, itu kesombongan, wa tana'um, dan lenggang-lenggoknya, enggak. Au masyatil marda al mutamawidin, juga bukan jalannya orang yang sakit dan pura-pura meninggal dunia, ya lemas banget jalannya, enggak. Rasulullah kalau berjalan, beliau berjalan dengan gagah, diangkat kedua kakinya, ya, diangkat, jangan diseret ya kakinya, tapi benar-benar diangkat. Wa hazil misya, ya, aqrabu li ruhil Islam. Berjalan seperti ini, yakni berjalan dengan benar-benar diangkat kakinya dari tanah, ya, itu lebih dekat kepada semangat Islam. Lianna fiha izharan liquwatil muslim amaman nas. Karena dalam berjalan seperti itu ada tindakan menampakkan kekuatan seorang muslim di hadapan manusia. Coba kalau orang Islam berjalannya lemah gemulai, ya, lemas, atau jalannya seperti orang mau meninggal, atau berjalannya lenggang-lenggok seperti perempuan, lalu dilihat oleh orang musuh Islam, maka mereka nggak akan takut dengan orang Islam. Kalau orang Islamnya seperti ini, siapa yang takut? Mungkin disenggol juga langsung tumbang, ya enggak kan? Rasulullah SAW ketika berjalan, beliau berjalan dengan gagah, dengan penuh kekuatan, ya. Ya, angkat kaki, ya, jangan diseret-seret kakinya, ya. Wal mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif kama huwa ma'ruf. Dan mukmin yang kuat, ya, itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang dhaif, sebagaimana sudah dimaklumi. Jadi ketika kita berjalan, ya berjalan dengan penuh kekuatan, jangan lemas, ya. Jangan seperti orang mau meninggal, jangan seperti orang yang sedang sakit keras jalannya. Ya enggak, berjalan dengan penuh kekuatan. Juga jangan seperti jalannya perempuan, ya, melambai-lambai, ya kan, lenggang-lenggok. Jangan, berjalan dengan penuh kegagahan, ya. Nah, itu adab yang ketujuh, ya, berjalan dengan penuh kekuatan sebagaimana Rasulullah SAW. Al-adabu tsamin, adab yang ke-8, ijtinabul misyat al-mazmumah. Ijtinabul misyatil mazmumah, menjauhi jalan, cara-cara berjalan yang tercela. Menjauhi cara-cara berjalan yang tercela. Faminha, di antara cara-cara berjalan yang tercela, misyatut tabakhturi wal ikhtiyal, yaitu berjalan dengan sombong dan congkak. Nah, wahia misyatu ahlil kibir wal ujub bin nafsi, yaitu berjalannya orang yang sombong dan orang yang ujub dengan dirinya. Enggak boleh, ya kan, berjalan seperti orang yang sombong. Kita lihat, ya, ada orang yang berjalannya seperti orang sombong, ya. Nah, ini tidak dibolehkan. Berjalan seperti berjalannya orang-orang yang sombong, orang yang ujub terhadap dirinya sendiri, ya. Yang kedua, cara berjalan yang yang dilarang, misyatu syakhsil munza'ij al-muttarib, yaitu berjalannya orang yang gelisah dan kacau pikirannya, sedang suntuk pikirannya. Ini juga enggak boleh. Allazi yatalaffatu haulahu wa khalfahu, yang setiap sebentar menoleh ke sekelilingnya dan ke sekitarnya. Ada orang berjalan, tapi dia sebentar dia noleh ke kiri ke kanan, ya, matanya penuh kecurigaan, dia menoleh ke belakang. Ini jangan berjalan seperti itu, ya. Wa hiya misyatun tadullu ala tirabil aql, yaitu jalan menunjukkan kacaunya akal. Jalan menunjukkan kacaunya akal seorang, karena mungkin banyak pikiran dia, jalannya enggak fokus, ya. Terkadang dia noleh ke kiri, ke kanan, ke belakang, ya. Ini jangan berjalan seperti itu. Jalan dengan tenang, dengan mantap. Kemudian misyatul mutamawitil mutamarid, berjalannya orang-orang yang seperti mau mati atau orang-orang yang pura-pura sakit. Wahiyya hayatun qabihatun, yaitu merupakan keadaan yang jelek, ya. Berjalan seperti orang yang hendak meninggal, ya, atau berjalan seperti orang yang mau mati, ya. Berjalan seperti orang yang sedang sakit keras.
jalannya lambat, ya kan, nggak ada dayanya sama sekali, nggak ada semangatnya, gairahnya sama sekali. Ini juga tidak dibolehkan. Padahal nggak seperti itu keadaan sebenarnya, tapi dibuat-buat, ya mungkin agar dikasih orang. Ya. Kemudian misyatut tamayul ma'at takasur wa takhannus. Jalan lenggak-lenggok, ya. Jalan lenggak-lenggok. Ma'at takasur wa takhannus, disertai dengan apa? Ya apa namanya? Ya takasur, ya sebagaimana perempuan ya. Nah, ini juga tidak dibolehkan, jalan dengan lenggak-lenggok ya. Kemudian al-harwalah as-sari'ah duna hajatin auda'in, berlari dengan sangat cepat tanpa ada keperluan dan kebutuhan. Al-mashyu wasban, jalan dengan loncat, nah, juga tidak dibolehkan. Jadi ada beberapa cara berjalan yang dilarang oleh agama kita. Jalan dengan kesombongan, keangkuhan, arogan, ya, banyak orang yang arogan pada zaman sekarang ini. Nah, apalagi kalau jalannya pakai mobil yang mahal, ya kan? Kadang orang terserempet kiri kanan dia nggak peduli, ya kan? Kemudian mobilnya pakai klakson sirine polisi sehingga orang menyangka polisi, padahal orang biasa pakai plat polisi dan sebagainya ya. Dengan sombongnya ada orang yang knalpot motornya ya mengenai wajah orang. Ini adalah cara-cara berjalan yang dengan kesombongan meskipun itu dengan naik kendaraannya. Jadi di antara cara berjalan yang dilarang, jalan dengan penuh kesombongan nggak boleh, ya kan? Jalan orang yang gelisah, ya, seperti orang yang sedang gelisah, yang sedang kacau pikirannya, sehingga noleh kiri kanan, ya, ini juga tidak. Kemudian jalan pura-pura meninggal, pura-pura sakit. Kemudian jalan dengan lenggak-lenggok, nggak boleh ya. Kemudian berjalan dengan berlari, ya, dengan sangat cepat tanpa ada keperluan. Kemudian berjalan dengan loncat, ya, wasban. Wa kulluha mazmumah, semuanya dicela. Wa afdalul misyat hiya maja'a ani Nabi sallallahu alaihi wasallam kama sabaq. Dan jalan yang terbaik adalah yang berasal dari Nabi SAW sebagaimana yang telah diterangkan, yaitu Nabi kalau berjalan boleh berjalan dengan gagah, ya, kakinya benar-benar diangkat, ya, ketika melangkah benar-benar diangkat kakinya dari tanah, ya, bukan diseret-seret, bukan jalan mutamawid, orang-orang yang pura-pura mati, bukan jalan mutamarid yang pura-pura sakit, bukan jalan dengan kesombongan, enggak ya, bukan juga berlari, bukan juga sangat pelan. Ya. Al-adabut tasi, adab ke-9 dari adab-adab berjalan, ada mumasyyin nisa fi wasatit tariq. Ya, yaitu tidak berjalannya kaum wanita di tengah-tengah jalan. Ya, waqad sabaqal kalamu an zalika fi adabit tariq. Ya, pembicaraan tentang hal itu sudah diterangkan dalam adabut tariq, adab-adab jalan ya. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW telah bersabda, laisa lin nisa'i wasatut tariq. Ya. Tengah jalan ya itu bukan tempat berjalannya kaum wanita. Wa qala lin nisa, Nabi SAW juga bersabda kepada kaum wanita, istakhirna. Ya, menyingkirlah kalian ke pinggir. Fa innahu laisa lakunna an tuhaqqiqna tariq, karena tidak ada hak bagi kaum wanita untuk berjalan di tengah jalan. Alaikunna bihafatit tariq, kalian mesti berjalan di pinggir-pinggirnya jalan. Karena kalau di tengah jalan bisa saja bertemu dengan kaum laki-laki di tengah jalan, ya. Wa yambaghi lin nisa'il muslimat alla yaqa'na fi misli hadzal mukhalafah, sehingga patut bagi wanita-wanita muslimat tidak terjatuh ke dalam pelanggaran seperti ini. Ketika kaum wanita berjalan, ya mungkin di di jalan di perkampungan atau di sarana-sarana umum, maka dia berjalan jangan di tengah, tapi di pinggir ya, sehingga tidak ya bertabrakan dengan kaum laki-laki. Al-adabul ashir, adab yang ke-10 dari adab-adab berjalan, adamul masyi bina'lin wahidatin, tidak berjalan dengan satu sendal. Na'al artinya sendal. Wala yambaghi lil muslim an yamshiya fi na'lin wahidatin. Tidak sepatutnya seorang muslim berjalan dengan satu sendal, hanya satu sendalnya, hanya satu kakinya pakai sendal, yang lain tidak. Ini jangan ya. Fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qad naha an zalik. Sesungguhnya Nabi telah melarang. Ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, "Izan ta'ala ahadukum falyabda bil yumna." Jika seseorang di antara kalian memakai sendal, maka hendaklah yang pertama kali dia pakai sendal yang kanan. Wa iza khala'a falyabda bishimal. Kalau dia lepas, hendaklah yang pertama kali dia lepas yang kiri, sendal yang kiri. Waliyan alhuma jami'an, dan hendaklah dia pakai kedua-duanya. Aw liyakhla'huma jami'an, atau dia lepaskan kedua-duanya. Misalnya orang ke masjid, ya tiba-tiba pas dia keluar masjid sendalnya hilang atau ketukar, yang satu lagi nggak ketemu. Jangan sendalnya yang satu itu dipakai lagi, ya kan? Enggak, jangan dipakai.
Ya, kalau nggak ada pasangannya jangan dipakai. Kata Rasulullah SAW, pakai ya keduanya atau lepas keduanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam nahyan anil masyi fi na'lin wahidah. Nabi SAW bersabda melarang memakai satu sandal. Kata beliau, izang qata'a syas'u na'li ahadikum fala yamshi fi na'lin wahidah. Kalau tali sandal seseorang di antara kalian putus, jangan dia berjalan dengan memakai satu sandal. Hatta yusliha syas'ahu, hingga dia perbaiki tali sandalnya. Wala yamshi fi khuffin wahid, dan jangan berjalan dengan satu sepatu. Jangan berjalan dengan satu sepatu ya. Kalau seseorang putus sandalnya satu, ya kan, jangan dia pakai sebelah, enggak. Perbaiki dulu, kemudian pakai dua-duanya, atau lepas kedua-duanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW juga bersabda, la tamshi fi na'lin wahidah, jangan kamu berjalan dengan memakai satu sandal. Fala yaslu an yamshiyal muslimu wa fi ihda rijlaihi na'lun wal ukhra hafiyah. Ya, tidak baik bagi seorang muslim berjalan ya sedangkan pada salah satu kakinya ada sandalnya, sedangkan kaki yang lain hafiyah, bertelanjang, tidak memakai sandal. Tidak baik bagi seorang muslim ketika dia berjalan ya satu kakinya pakai sandal, yang lain tidak ya. Fa inna zalika la yaliqu bil muslim. Karena hal itu tidak pantas bagi seorang muslim. Ya nggak pantas kalau ada seorang muslim udah dewasa pakai sandal satu, ya kan? Nggak pantas dilihat. Wa kadzalika fa inna misyatu syaitan. Selain itu tidak pantas, hal seperti itu juga cara berjalannya setan. Wa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi telah bersabda, inna syaitana yamshi fin na'li al-wahidati. Kata Rasulullah, sesungguhnya setan berjalan dengan satu sandal. Ya. Bal liyal basa an-na'laini jami'an aw liyamshi hafiyan. Nah, yang benar hendaklah dia pakai kedua sandalnya ya, atau dia berjalan dengan tidak pakai sandal. Wa yatafarra'u an zalika mas'alatun ukhra, dan dari hal itu ada timbul masalah lain ya. Wa hiya an takuna na'lani mutatabiqatain. Jadi kalau kita hanya punya satu sandal jangan dipakai. Ya, jangan dipakai ya. Karena kita diperintahkan untuk memakai sandal ya dengan pasangannya. Ya. Kalau nggak ada pasangannya ya udah tinggalkan. Berjalan kaki saja tanpa pakai sandal ya. Nyeker boleh ya. Dari hal itu timbul satu masalah, yaitu apa? Seseorang juga harus memakai sandal yang sama, ya kan? Wahi antakuna na'lan mutatabiqatan, dengan pasangannya. Ya, jangan pakai yang ini nomor 35, yang itu nomor 40, yang itu besar satu kecil, atau warnanya beda, yang ini warna hitam, itu warna putih. Ya, ini jangan ya. Fala yalbas na'lan min naw'in wal ukhra min naw'in akhar. Jangan seseorang memakai sandal dari satu mode dan yang lain dari mode yang lain, enggak. Ini sandal jepit, itu sandal yang lain, karfil misalnya. Enggak boleh ya. Ya, karena orang akan menyangka ini orang kurang waras mungkin ya. Aulaunun akhar, ataupun warna yang lain, yang ini warna hitam, itu warna putih, jangan. Ya, bal takunani mutatabiqatain, tapi kedua sandal harus sama. Ya, ukurannya sama, warnanya juga sama. Ya. Jadi kalau sandal kita berbeda, satu ketukar di masjid misalnya, yang sandal kita ukuran 40 misalnya, ketukar sama orang yang satu ketukar sama orang ukurannya 43 misalnya, jangan dipakai, udah beda. Ya, apalagi satu sudah lusuh, udah bolong telapaknya, yang satu masih utuh, jangan dipakai ya. Al-adabul hadiyah asyar, adab yang ke-11, al-ihtifa'u ahyana, yaitu tidak memakai sandal ya. Terkadang seorang dianjurkan untuk tidak memakai sandal ya. Fa hadza min alamati tawadhu'i lillahi ta'ala. Ini termasuk di antara tanda-tanda tawadhu kepada Allah SWT, yaitu tidak memakai sandal, tapi terkadang gitu ya. Wa qad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yurshidu ashabahu ila al-ihtifa'i ahyana. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menganjurkan atau menuntun para sahabat untuk terkadang ihtifa. Ihtifa itu tidak pakai sandal ya. Jadi kita tidak selalu dianjurkan pakai sandal, enggak. Terkadang dianjurkan tidak pakai sandal ya. Kama fil hadis, sebagaimana dalam hadis, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nahtafiya ahyana. Bagaimana dalam hadis disebutkan, Nabi SAW memerintahkan kami untuk ihtifa. Ya, terkadang untuk ihtifa. Ihtifa itu tidak pakai sandal. Jadi Nabi menyuruh sahabat untuk ihtifa, untuk tidak selalu pakai sandal. Terkadang tidak pakai sandalnya. Terkadang nyeker. Wa hadzal ihtifa'u amrun thayyib. Ihtifa yaitu nyeker
tidak pakai sendal, itu adalah hal yang baik. Bi syarti an la yakuna fil ardi najasah, dengan syarat di tanah yang akan kita lewati tidak ada najis, au syai'un yu'zil qadamain, atau tidak ada sesuatu yang bisa mengganggu kaki ya. Ada beling, ada kaca misalnya di situ, jangan ihtifak di situ, jangan nyeker ya. Au takunal ardu syadidatal hararah, atau tanahnya sangat panas ya, jangan nyeker di situ. Au ghair zalik, atau hal-hal yang lainnya. Jadi adab yang ke-11 ini menerangkan terkadang seorang boleh nyeker, ihtifak ya. Tidak pakai sandal boleh. Sebagaimana Nabi SAW yang anjurkan para sahabat untuk nyeker terkadang ya, tidak pakai sandal boleh, tapi dengan syarat di tanah yang akan dilewati tidak ada najis, tidak ada hal yang bisa menyakiti kakinya, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin ya, atau yang lainnya. Ya, kalau terlalu dingin bisa saja dia terkena hipotermia ya, atau terlalu panas bisa terbakar kakinya. Ini tidak boleh ihtifak di situ ya. Nah, inilah adab-adab berjalan yang dituntunkan oleh agama kita, agama Islam, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang baik, yang tawadhu, yang dicintai oleh Allah SWT dan oleh kaum muslimin. Demikian yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.